Ya, jadi kalau kita bicara di dalam konteksnya ekonomi itu kan apa sih ekonomi ini? Ekonomi ini kan bagaimana upaya upaya sumber daya apa istilahnya bagaimana memenuhi kebutuhan dengan segala keterbatasan. Tentunya adalah sumber daya pemenuhan ini berarti kita bicara juga dengan sumber daya. Jadi pasti semua dalam kondisi eh, tidak pernah terjadi sesuatu konteks yang balance. Ya, tetapi konteks ideal itu ada. Ya, jadi kapan sih ekonomi ini dikenal? Dikenal ya mulai adanya peradaban. Ya kan? Konteks ekonomi ini dikenal sejak adanya peradaban di mana munculnya keinginan, keinginan, kebutuhan. Nah, itulah mulai jadi diawali dari peradaban. Memang yang kalau kita bicara sederhana dalam konteks sistem ekonomi yang sederhana itu barter di era bahwa di awal peradaban manusia di mana terjadi pertukaran pertukaran dari kelebihan produksi mereka. Ya, jadi di situ tidak hanya berdasarkan mufakat ya musyawarah mufakat tanpa ada merasa dirugikan. Cuman permasalahannya adalah kalau di era sekarang kita akan apakah barter tidak ada? Masih ada, cuman memang konteksnya kecil. Di mana bahwa barter ini ada kendala kalau di sekarang. Karena kalau dari basicnya barter itu tidak mengenal nilai. Kalau sekarang kan sudah mengenal nilai. Taruh kata barang, taruh kata gini aja, saya garam aja ada nilainya, ada rupiahnya. Sedang kalau di awal-awal peradaban tidak ada. Jadi taruh kata di situ hanya berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi saya tukar, saya adalah petani yang menghasilkan apa saya petani yang bercocok tanam padi, menghasilkan beras. Berasnya ini saya butuhnya berapa sih satu keluarga? Oh ada kelebihan. Maka saya butuhnya apa lagi? Saya butuh sayur. Maka saya akan lakukan pertukaran dengan petani sayur dalam konteks tidak mengenal nilai dan juga tidak bisa dilakukan dalam jumlah yang besar. Nah ini kan kalau kita di era saat ini, Pak. Nah kemudian kalau kita di dalam ekonomi ini kan pastinya ada produsen, ada konsumen, ada proses distribusi. Di mana bahwa kalau kita bicaranya terkait dengan produsen, produsen ini kan mengolah inputan menjadi output. Ini kan produsen. Sorry, tulisan saya tidak terlalu bagus, Bapak Ibu. Semoga masih bisa terbaca. Input diproses untuk menjadi output. Inputannya apa? Sumber daya. Apa saja itu? Kalau kita bicara resources-nya apa saja? Basically-nya ada 5M. Man, money, method, machine, material. Ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh produsen. Dia akan mengcombine untuk bisa diproses untuk jadi output ya. Kalau saya terapkan ke dalam suatu ilmu manajemen, kan sama juga ini, Pak. POAK. Planning, organize, actuating, controlling. Jadi proses manajemen adalah untuk mencapai efisien dan efektif. Tapi gimana caranya efisien dan efektif? Ya, ada melalui proses planning, organize, executing, controlling. Apa yang direncanakan? Sumber daya apa saja? Sama juga tadi input. Input aja adalah tenaga kerja, modal, kemudian teknologi. Saya buat aja metode sama mesin itu saya buat aja teknologi, kemudian bahan baku. Nah, itu diproses. Kemudian menjadi output. Kalau kita bicara di dalam konteks output, kita nggak hanya kalau di era sekarang kita tidak bisa hanya mengatakan output saja. Karena kalau kita hanya berbicara output, maka kita juga akan how about the quality of the product. Maka di sini kan harus ada outcome, nilai tambah, baik itu buat customer maupun baik buat produsen. Ada nilai tambah atas produk tersebut. Jadi kalau di sini kita bicara output, kita bicaranya quantity. Kalau kita bicara outcome, berarti kita bicaranya quality.
Quality of the product maupun juga kalau di internal apa? Oke, bagaimana kita bisa efisien dan efektif. Itu adalah nilai tambah. Jadi bagaimana suatu proses memproses ini dengan efisien efektif untuk untuk dijadikan output buat the kind of apapun ya, baik itu produk barang maupun jasa. Di mana harus memiliki kita produsen tidak boleh hanya memikirkan quantity output doang, tetapi saat ini harus mulai memikirkan quality. Kenapa? Karena seiring waktu saat ini persaingan di dalam bisnis sangat tinggi. Ya, persaingan dalam bisnis sangat tinggi. Baik itu produk sejenis maupun produk yang ya apapun. Apapun sekarang produk cukup banyak sekali. Sehingga mereka harus bisa bagaimana unggul secara kompetitif. Ya, jadi eh, di sini input untuk proses menjadi output. Nah, kembali lagi bahwa produsen pun punya tujuan. Produsen ini punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuan produsen adalah memaksimalkan. Memaksimalkan apa saja? Memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan yang kedua pertumbuhan, yang ketiga memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Jadi bagaimana bahwa eh, produsen pasti akan kembali lagi kalau kita bicara profit, oke lah ya, semua produsen akan memaksimalkan profit. Tetapi bagaimana memaksimalkan profit? Ya tentunya kembali lagi kalau saya gabung, jadi kalau sebenarnya dalam implementasinya kalau saya gabung dengan eh, manajemen, ada proses planning, ada proses organize, ada proses actuating, ada proses kontrol. Ada proses perencanaan, ada proses mengkoordinir, ada proses implementasi, ada proses evaluasi atas implementasi tadi dari perencanaan awal. Baru dievaluasi ada nggak terjadi inefisiensi atau inefektivitas. Jika ada, maka harus ada perubahan, harus ada perbaikan. Kemudian balik lagi ke planning. Jadi kalau ini ada proses planning, ada proses actuating, ada proses kontrol, evaluasi. Setelah itu dia harus balik lagi ke sini. Ini yang dinamakan continuous improvement dalam implementasinya. Jadi ada proses continuous improvement dengan adanya persaingan bisnis yang saat ini. Ya, sehingga memaksimalkan keuntungan. Keuntungan itu didapat jika perusahaan itu bisa low cost, biaya rendah, bukan biaya murah. Ya, nanti ada keunggulan kompetitif kan kalau di dalam di dalam konteksnya. Oke, memaksimalkan keuntungan. Keuntungan saja hanya cukup keuntungan tidak. Dia harus ada growth, harus ada pertumbuhan. Keuntungan saja tetapi tidak memperhitungkan growth, maka juga akan berdampak. Growth ini kan kalau ya konsep kalau saya di dalam manajemen operation, ya kan nantinya mungkin Bapak Ibu di mata kuliah manajemen operation, di mana produk barang itu punya lifetime, punya cycle, mulai dikenal, di pengenalan, pertumbuhan, sampai fase kedewasaan, sampai decline. Nah itu kan fase-fase. Jadi diharapkan ada pertumbuhan. Jadi produk itu dipasarkan, kemudian ada juga ada pertumbuhan. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Mereka produsen akan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, whatever the resources-nya. Jadi mereka akan memanfaatkan itu semuanya. Itu adalah produsen. Nah, di sini eh, di antara sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, ada salah satu sumber daya yang dia mau tidak mau harus mengikuti apa yang terjadi adanya terjadi perubahan, yaitu konsumen. Konsumen itu loh, kan konsumen sama sumber daya berbeda. Konsumen ini adalah kalau kita melihat di sumber daya itu ada human, ada tenaga kerja. Tenaga kerja itu adalah merupakan salah satu faktor produksi dan otomatis dia menjadi seorang konsumen. Sehingga mau tidak mau mereka akan ya menikmati tingkat kenaikan harga.
Taruh kata nih, tingkat kenaikan output. Saya akan coba saya gambarkan flow-nya saja. Sini ada P berpengaruh terhadap W per P. Saya nanti akan jelasin. Kemudian berpengaruh juga terhadap kesejahteraan, berpengaruh terhadap W, berpengaruh lagi terhadap TC, total cost, berpengaruh lagi terhadap revenue, pendapatannya produsen. Kemudian berpengaruh terhadap P. Jadi ini adalah lingkaran yang tidak pernah tidak akan ada henti. Kalau kata ini harga naik nih, harga naik, maka akan berdampak terhadap W per P. Di sini ada W, ini ada W per P. Sama-sama W ini adalah upah, tetapi berbedanya adalah W ini adalah upah nominal, sedang W per P ini adalah upah real. Di mana bahwa upah real itu adalah upah nominal yang sudah dipengaruhi oleh tingkat inflasi, tingkat kenaikan harga, tingkat suku bunga, dan lain sebagainya. Jadi, eh, P per P ini akan berdampak. Harga naik, apa dampaknya terhadap upah real? Jadi saya mohon maaf nih, saya ngambil contoh saja. Contoh, Pak, berapa sih salary yang Anda dapat per month? Gaji saya itu nggak gede, Pak. Gaji saya itu cuma 25 juta per month. 25 juta ini nominal apa real? 25 juta ini adalah nominal. Sedang realnya, 25 juta ini akan berbanding dengan tingkat kenaikan harga dan suku bunga dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan secara real akan turun. Contoh saja, kalau sekarang 25 juta, bulan ini, berkata 1 Oktober kemarin, dapat gaji 25 juta, dia akan membelanjakan segala macam kebutuhannya keluarganya. Beras sekian kilo harganya 13.000. Gula 10 kilo harganya sekian dan terusnya sampai dengan mungkin dia akan menyisakan 1 juta rupiah. Mungkin akan dia lakukan saving. Permasalahannya, di bulan selanjutnya dengan upah nominal tetap 25 juta, apakah tetap dia bisa menabung sebesar 1 juta? Belum tentu. Karena ada biaya atas kenaikan harga. Dan di situ kita bicaranya real. Taruh kata, harga beras tetap dia harus beli 50 kilogram sesuai dengan sama dengan bulan-bulan sebelumnya, tetapi harga sudah naik dari mungkin 13.000 menjadi 13.050 rupiah. Gula juga sama. Nah, akhirnya seolah tadi kok tabungan saya berkurang, padahal sebenarnya nominal itu bukan berkurang, tetapi itu adalah realnya, bro. Sama juga nih, saya ngambil contoh. Saya ngambil contoh yang paling simpel. Mungkin ada ya pasangan muda-mudi. Dia diundang oleh kawannya di pernikahan. Kemudian salah satunya mengatakan kepada calon pasangannya, Mas atau Dek, kita merit besok minimal ya kayak begini ya. Kita di Sheraton, kemudian mengundang 500 kepala plus badan plus kaki plus tangan dan lain sebagainya komplit. Not only the head. Kemudian eh, menunya 10 menu, Western, Oriental, tradisional, dan juga mungkin apa lagi. Oke. Dia akan datang nih ke ada kebetulan ada IO-nya, dia tanya ke IO, saya mau nanti pingin merit kemudian ada pekan pesta seperti ini. Jadi saya mengajukan ini. Oke. Berapa sih biayanya? Oh, biayanya kisaran 500 juta. Nah, salah satu pasangannya tadi ngomong, Dek, ya udah Dek atau Mas, kita untuk acara pesta pernikahan ini kita tabung ya. Gaji kita kita tabung every month. Oke, sampai dengan mungkin jatuhnya di 5 tahun. Ketemu angka 500 juta. Tabung, tabung, tabung punya tabung sampai dengan 5 tahun, 5 juta. 500 juta. Maka saya akan datang ke IO. Pak IO, nih saya mau menggelar pesta pernikahan seperti yang waktu Bapak hitung 5 tahun yang lalu.
maka apa yang akan dikatakan oleh CEO? Dia akan mengatakan, mohon maaf, kalau menu dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang Anda sampaikan 5 tahun yang lalu, maka tidak bisa. Loh gimana sih? Kan Bapak yang menulis itu 500 juta. Ya, itu 5 tahun yang lalu. Harga beras masih 13.500. Sedang sekarang harga beras sudah mencapai 17.000, kata. Maka sekarang berapa? Oh ya, sekarang nantinya Bapak nanti Mas harus nabung lagi, harus bisa angka 700. Oke, dia tabung lagi nih 700 juta ketemu 3 tahun. Datang lagi ke IO. Maka apa yang akan dikatakan IO? Mohon maaf, harga di sini saat ini sudah naik. Sehingga realnya angka tersebut secara nominalnya tetap, tetapi real ini akan turun. Karena apa? Kita menggunakan analisanya adalah menggunakan angka nominal. Tidak memperhitungkan dengan real. Biasanya kalau pendekatan yang paling mudah adalah upah nominal dikali ditambah ditambah sekian persen terkait dengan tingkat inflasi. Inflasi kan sekarang sekitar ya range di bawah pokoknya one digit ya sekitar 6 sampai 7%. Nah, itu dikalikan dengan berapa pangkat bulan. Nah, itu nanti akan ketemu realnya berapa sih. Kalau saya punya uang 1 juta, maka real saya sekian. Dan memang nanti akan berpengaruh di revenue. Oke, sekarang kalau P-nya naik, maka upah real ini akan turun. Ya, seolah kita punya uang sama juga nih, mohon maaf Bapak Ibu nabung ketemunya 100 juta, hari ini berbayang Anda akan punya 100 juta di 5 tahun ke depan. Tapi karena kita masih berhitung nominal, berapa besar ternyata 100 juta itu nanti pada tahun 5 tahun ke depan 100 juta nominal tetap, tetapi realnya mungkin sekitar 90 juta. Nah, itu perbedaannya real. Nah, kemudian kalau ini real, pendapatan realnya turun, maka kesejahteraan ini juga akan berdampak. Kesejahteraan ini juga akan menurun. Kesejahteraan ini akan menurun. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau kesejahteraan turun kan tidak diperkenankan karena pemerintah pun sekarang bagaimana mengentas kemiskinan, bagaimana masyarakat masyarakat harus mencapai suatu kesejahteraan. Maka maka upah nominal ini harus naik. Permasalahannya lagi, kalau upah nominal ini naik, maka akan berdampak terhadap total cost ini juga naik. Total cost ini kan fixed cost, biaya tetap ditambah dengan biaya variabel buat perusahaan. Fixed cost dan variable cost-nya naik, harga jual tetap. Nah, itu kan bermasalah. Kemudian kalau ininya naik, maka revenue ini akan turun. Pendapatannya si produsen turun. Padahal produsen tidak mau turun. Produsen selalu berpikir adalah net present value. Different dengan kita. Kadang kita masih seringkali, saya pun masih seringkali memperhitungkan dengan nominal. Tapi kalau sudah produsen, mereka berpikir ini adalah net present value. Nilai real sekarang harus sama dengan nilai real kapanpun. Nilai nominalnya akan mengikuti. Nah, ini otomatis gimana caranya? Maka ini harus naik. Nah, ini naik, berarti ini juga akan naik lagi. Semakin naik lagi. Nah, ini kan, maka yang akan mendapatkan itu kan ini, tenaga kerja. Apalagi harga input naik, maka akan berdampak. Ini kan tadi yang dari sisi sumber daya manusia. Tenaga kerja naik, apakah hanya tenaga kerja sekarang UMK saja? UMK naik. Apakah satu sektor saja yang naik, yang akan mengalami dampak atas kenaikan itu? Tidak, semua. Taruh kata dia pabriknya adalah pabrik pembuat makanan. Nah, dia kalau ini upahnya naik, maka bahan baku, tenaga kerja yang menyediakan bahan baku di luar di eksternalnya perusahaan itu kan upahnya juga naik. Maka outputnya juga harganya juga naik. Sehingga apa? Ya, harga jual belum tentu naik, belum tentu bisa naik. Ya kan? Kalau kata harga UMK naik 10%, apakah kita bisa kalau di dalam marketing, apakah penjualan bisa naik 10%? Enggak, belum tentu bisa naik 10%. Karena apa? Persaing juga banyak. Produsen dihadapkan pada berbagai macam pesaing. Ada terkait dengan perusahaan penghasil substitusi, ada perusahaan yang the newcomer, ada lagi berhadapan dengan supplier behavior, ada berhadapan lagi dengan customer behavior, belum lagi dengan industri-industri sejenis yang sudah existing.
Belum lagi berhadapan dengan industri-industri baru yang dia keluar dari core bisnis sebelumnya. Nah, bayangin aja sekarang bahwa perusahaan harus bisa bertahan, bisa survive. Nah, sehingga bagaimana? Ya dia mereka harus memaksimalkan ini. Memaksimalkan tidak, tetapi tidak dalam konteks yang memaksimalkan ini benar-benar tanpa memperhitungkan efisien dan efektivitas. Karena harapannya kalau tadi saya mohon maaf kalau di dalam terapannya perusahaan atau industri harus memiliki keunggulan secara kompetitif. Keunggulan kompetitif itu gimana harus dilakukan? Dia harus fokus, dia harus memiliki diferensiasi, dia harus memiliki nilai pembeda daripada yang lain. Kemudian low cost, biaya yang rendah, bukan biaya yang murah. Nah, untuk mencapai biaya yang rendah, maka harus diperhitungkan benar-benar berapa sih kemampuan tenaga kerja. Ya, nanti ada productivity, segala macam. Nah, itu kan sehingga nantinya dibutuhkan outputnya 10, maka berapa yang harus disiapkan untuk mencapai dengan suatu kondisi efisien efektif. Jadi, kalau itu digabungkan dengan manajemen. Karena apa? Inputan jangka pendek tidak akan bisa dirubah. Outputnya naik nih, harapannya naik, targetnya naik, tetapi inputan ini tidak bisa kita merekrut taruh kata tenaga kerja secara secara eksistentil secepatnya, tidak bisa. Maka bagaimana caranya memaksimalkan sumber daya yang dimiliki? Taruh kata sumber daya manusia, apa yang dilakukan? Terapannya kalau di dalam manajemen sumber daya manusia ada job enrichment, ada job enrichment. Nah, itu kan bagaimana pengkayaan terhadap kerja, kemudian penambahan kerja dengan ya imbalan tetap atau imbalan lebih atau nanti munculnya dalam multitasking dan sebagainya. Nah, itu kan upaya-upaya produsen untuk menekan cost. Terutama adalah kalau kita bicara jangka pendek, inputan tidak akan bisa dirubah. Tapi kalau tetapi inputan untuk jangka panjang bisa. Makanya dibutuhkan suatu perencanaan. Nah, ini adalah produsen. Kalau kita bicara di konsumen adalah ya dia bicaranya adalah konsumsi. Maka apa yang diharapkan? Kalau kita bicara konsumsi di sini, maka mereka akan berpikirnya adalah nilai manfaat atas produk yang didapatkan dengan suatu pengorbanan atas pendapatannya mereka. Jadi di sini akan bicaranya utility. Nah, nilai manfaatnya nanti akan endingnya adalah apa? Satisfaction, kepuasan. Nilai tambahnya nanti adalah salah satunya adalah juga konsumen akan muncullah satisfaction, kepuasan. Kepuasan itu yang bagaimana? Harapan sama dengan aktual. Itu adalah eh, kepuasan. Sedang kalau proses distribusi, ya bagaimana itu terkait dengan stok dan lain sebagainya. Nah, maka di sini perlu kata kalau sekarang perusahaan itu atau industri tersebut ingin atau produsen tersebut ingin memaksimalkan output gimana? Ya udah inputan aja digeber aja dengan adanya inputan tetap tapi dimaksimalkan semuanya. Apa dampaknya? Akan ada suatu kondisi di mana akan terjadi low diminishing return atau jika inputan ini ditambah terus-menerus maka output ini akan turun karena punya capacity di dalam suatu implementasinya input ini punya kapasitas. Jika ditambah terus-menerus, maka akan berdampak terjadi penurunan pada output tenaga kerja. Taruh kata diberikan ya udah semua diwajibkan overtime 2 jam. Permasalahannya, apakah output yang dihasilkan tenaga kerja jam 8 8 jam dengan 10 jam akan sama? Pasti berbeda, tetapi tidak akan sama dengan output selama 8 jam ini. Karena saya mohon maaf, secara psikologis manusia, tingkat lelah, tingkat stres, dan lain sebagainya itu di 8 jam. Pastinya dengan 10 outputnya nambah nggak? Nambah, tetapi tidak sebanding. Bisa jadi kalau targetnya itu 8 jam 8 gitu ya, saya anggap aja 1 jamnya 8 piece. Harapannya kan di 10 jam itu bisa outputnya bisa 10, tapi belum tentu itu bisa 10. Mungkin hanya 9,5.
Kadang ingin memaksimalkan lagi, ditambahin lagi jam kerjanya menjadi 12 jam, overtime 4 jam. Apakah bisa? Belum tentu outputnya itu nanti ketemunya di di harapannya tadi kan ada deviasi nih. 10 menjadi 9,5. Nah, nanti kalau harapannya di 12 berarti ketemunya di 11. Belum tentu. Karena orang lebih lebih lama dalam bekerja, maka output juga nanti akan ada dampaknya. Mungkin hanya tercapainya di 10,5. Jadi makanya kalau kalau di dalam konteksnya sumber daya manusia, kita harus benar-benar memahamin misalnya kapasitas kapasitas dari ya kalau kita bicara human resources berarti kita juga harus ketahui kapasitas dari human itu berapa, produktivitasnya berapa. Karena di situ juga awal dari perencanaan tenaga kerja. Jangan sampai kita terlalu over jumlah tenaga kerja, output tidak sebanding, ataupun justru terlalu sedikit tenaga kerjanya, outputnya juga akan berdampak. Karena kebetulan, mohon maaf, makanya kalau di dalam ilmu manajemen kita tidak boleh hanya mengatakan efisien saja, tetapi efisien dan efektif. Kalau kita bicara efisien saja, maka ya hanya berhitung minimal, sesuatu yang minimal. Padahal minimal itu belum tentu efektif. Jadi benar-benar harus diperhitungkan produktivitasnya berapa. Output yang dihasilkan harusnya 100, taruh kata. Nah, produktivitas per orang rata-rata adalah 20. Maka berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan? Oh, yang dibutuhkan adalah 5. Jadi ada perhitungan-perhitungan dan ada analisanya. Ya, jadi itu nanti mungkin mungkin di mata kuliah apa sorry, mungkin di matrikulasi manajemen sudah dapat ya Bapak Ibu ya? Belum. Pengantar manajemen belum? Oh, oke, saya belum ya. Ini ini Sudah. ini perkuliahan pertama. Sudah. Sudah, Yang yang ketiga, Pak. ini sudah. Oh, yang ketiga ya. Oke, oke, yang ketiga. Ya, jadi ya sedikit tadi saya refresh terkait dengan saya gabungkan di manajemen karena memang teori ekonomi ini kalau diterapin ya munculnya ada di sumber daya manusia, ada di manajemen pemasaran, ada di manajemen keuangan dan sebagainya. Nah, di sini ini adalah aktivitas-aktivitasnya bagaimana kita dapat memanfaatkan itu secara maksimum karena pada dasarnya tadi eh, bagaimana sumber daya manusia itu menggunakan sumber daya yang terbatas ini untuk memenuhi kebutuhannya dengan tingkat kepuasan yang sama. Jadi kalau saya punya penghasilan 100, saya punya uang 100, maka saya ingin belinya kalau yang paling mudah kan 100 saya beli es teh 100 selesai. Tetapi permasalahannya kalau kita bicara konsumen, saya punya 100, saya ingin beli es teh, saya ingin beli gorengan, saya ingin beli kerupuk. Sehingga tiga produk tersebut dengan 100.000 dengan tingkat kepuasan yang sama. Nah, itu yang bagaimana bahwa eh, sumber daya, terutama adalah sumber daya manusia tadi harus memanage benar-benar berapa sih dengan tingkat kepuasan yang sama. Nah, ini adalah perilaku dari si konsumen. Nah, memang kalau kita apa, di dalam suatu konteks ya, konteks tadi terkait dengan perilaku dan produsen konsumen, itu pasti ada namanya demand dan supply. Ada demand dan supply. Jadi ada produsen, ada konsumen, pasti nanti juga ada demand dan supply atau permintaan dan penawaran. Basically-nya sih sama, faktor yang mempengaruhi sebenarnya sama. Baik itu penawaran maupun permintaan sama adalah harga. Variabelnya yang sama adalah harga. Ya, mungkin kalau kita sampai ada hukum, ya kan, hukum permintaan itu kan jika harganya naik, maka permintaan itu turun. Kalau harganya turun, permintaan ini akan naik. Ini di sisi konsumen. Ya, demand itu kan konsumen, permintaan. Sedang kalau kita sebaliknya ada di produsen, berarti kita akan bicaranya adalah supply atau penawaran. Jika harganya naik, maka penawaran akan naik. Karena harganya naik, keuntungan juga harapannya naik. Maka produsen naik. Jika harganya turun,
maka penawaran ini akan turun. Dalam konteks ceteris paribus, tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi, tadi kalau konsumen hukum permintaan, harganya naik, permintaannya pasti turun. Kalau harganya turun, permintaannya pasti naik. Itu konsumen. Sedang produsen harganya naik, penawarannya juga naik. Harganya turun, penawaran itu turun. Itu adalah hukum permintaan dan penawaran. Di mana di situ sama-sama bahwa harapannya adalah itu bisa berimbang. Konteks yang ideal adalah berimbang antara demand sama dengan supply. Jadi kalau saya gambarkan grafisnya, saya buat linear. Jadi saya tidak saya buat dalam bentuk marginal, tapi saya buat aja linear. Ini adalah garis demand di nol, ada garis supply. Nah, ini adalah heat nol, karena ini adalah kuadran untuk quantity, sedang ini adalah P, harga. Harapannya adalah D sama dengan S, demand sama dengan supply. Ini konteks ideal. Ini yang dinamakan equilibrium. Titik berimbang antara demand dan supply. Ini adalah disebut titik equilibrium. Ada nggak kondisi demand sama dengan supply? Enggak. Karena pada dasarnya memiliki kepentingan masing-masing. Sama tadi juga, demand. Jika harganya naik, permintaannya turun. Atau sebaliknya, penawaran turun, harga turun, penawarannya pun turun. Tetapi memang ada kondisi tertentu tidak berlaku antara hukum demand dan supply tidak berlaku pada kebutuhan pada barang-barang mewah di mana memiliki nilai prestis. Itu tidak akan berlaku. Harganya naik, maka permintaannya pun tetap naik. Contoh mungkin mobil limited edition, atau kata. Di dunia cuma hanya dua, harganya sekian. Permasalahannya apa? Ya memang beda ya, segmennya berbeda ya. Harga pasti kalau dia kebutuhan mewah, maka kalangan untuk apa tingkat ekonomi yang tinggi, tingkat ekonomi yang atas untuk mendapatkan itu. Nah, apakah dengan harganya naik, demandnya akan berkurang? Enggak, harganya naik, tetap aja demandnya naik. Itu barang-barang kebutuhan mewah. Atau pada momen-momen tertentu, kalau di Indonesia itu Lebaran, demand dan supply tidak berlaku. Karena ada penambahan pendapatan dari si konsumen. Sehingga jika harganya naik, konsumen tetap beli. Sama juga di produsen, harganya turun, produsen pun tetap naik supply-nya. Nah, kalau saya implementasikan dalam garis gambar ini, ya, demand sama dengan supply. Harapannya kan ini. Nah, di antara ini, ada demand dan supply ini. Kalau kita akan bicara ke industri itu akan memaksimalkan keuntungan, bagaimana caranya? Dengan dua garis ini saja, apa yang harus dilakukan oleh seorang produsen jika ingin mendapatkan keuntungan lebih? Demand sama dengan supply, bukan berarti tanpa keuntungan, itu keuntungan, tetapi normal. Keuntungannya normal, mungkin marginnya kalau saya agak mengenal, saya taruh nilai gitu, yang margin mungkin 5% lah. Padahal kalau kita bicara produsen kan ingin memaksimalkan keuntungan. Nggak ada produsen yang, ya udah deh, gue terima aja keuntungan sekian-sekian aja. Nggak ada. Pasti ingin mereka mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, apa yang harus dilakukan oleh produsen jika ingin mendapatkan keuntungan yang lebih? Apa yang harus dilakukan terhadap dua garis ini? Garis demand dan garis supply. Kalau saya seorang produsen, maka saya akan ciptakan kondisi keterbatasan atau scarcity. Jadi saya akan kurangin supply-nya menjadi S1. Maka harga ini akan naik.
quantity berkurang. Ini menjadi Q1, ini menjadi Q2. Oh, sorry, ini P1. Nah, dengan adanya pengurangan ini, harganya naik. Apa yang akan terjadi dengan demand? Apakah demand ini tetap? Ataukah demand ini turun? Ataukah demand ini naik? Dengan adanya pengurangan produk ini, pengurangan supply, apa yang akan terjadi di demand? Oh, demand turun. Enggak. Konsumen akan melakukan anticipative activity, di mana mereka akan khawatir jika pada suatu saat dia butuh barang itu nggak ada. Sehingga apa? Dia akan melipat gandakan kebutuhan melipat gandakan pembelian tidak berdasarkan kebutuhan tadi. Jadi kalau kebutuhannya mungkin dua, dia beli empat. Karena yang dua sebagai antisipatif. Sehingga dia akan naik. Sorry. Ini dia satu. Oke, ini naik. Ini mendapatkan keuntungan lebih lagi. Maka supply akan saya kurangin lagi. Cabai, jual harga sekian. Terus gimana caranya? Ya udah, supply cabai akan saya tahan. Sampai terjadi ada kenaikan harga. Saya akan baru keluarin. Tapi tidak semua lagi. Sebagian. Sampai harganya mungkin yang biasanya mungkin normal, saya mohon maaf nggak terlalu hafal harga-harga bumbu, harga-harga seperti itu, ya saya anggap aja mungkin 20 normalnya. Tetapi pada kondisi tertentu dia bisa harganya 100.000 sekian. Dengan reason mungkin barangnya nggak ada karena faktor cuaca dan sebagainya. Sehingga harganya akan naik. Nah, pada saat ini juga dia akan naik. Dan ini akan dibarengi lagi, dia akan ada kenaikan. Dan sampai dengan kondisi di mana terjadi elastisitas pendapatan, bahwa pendapatannya si konsumen sudah tidak dapat dipakai untuk mendapatkan produk tersebut. Maka dampaknya cukup besar. Kalau saya akan bicara terkait dengan ekonomi makro, apalagi ini adalah kebutuhan pokok, ya kebutuhan pokok lah saya boleh bilang, atau sekunder tapi yang masih menjadi kebutuhan pokok, maka dampaknya cukup besar. Kalau sekarang terjadi scarcity terhadap barang kebutuhan pokok, maka akan menimbulkan inflasi. Inflasi ini apa? Tingkat kenaikan harga. Kenaikan harga barang itu adalah inflasi. Tetapi barang yang seperti apa? Barang kebutuhan pokok secara terus-menerus. Inflasi. Makanya bagaimana pemerintah menekan inflasi dengan kebijakan moneternya. Ya, supaya tidak terjadi inflasi. Hiperinflasi tertinggi dalam sejarah ekonomi Indonesia ada sekitar hampir berapa ratus persen di era tahun 1960 sekian. Kita bisa berbayang kalau inflasinya segitu, berarti tingkat kemiskinan juga akan naik. Padahal sekarang tingkat kemiskinan mungkin hanya sekitar 8 sampai 8, berapa sampai 9, berapa persen dari total penduduk Indonesia. Nah, kalau sekarang terjadi tadi, maka kemiskinan ini akan naik. Inflasi naik, maka kemiskinan pun juga akan ikut naik. Kenapa? Kembali lagi di sini. Pendapatan real. Nah, supaya tidak terjadi kondisi demikian, maka pemerintah menerapkan kebijakannya adalah kebijakan ceiling price. Jadi pemerintah akan menerapkan kebijakannya di sini. Ini adalah kebijakan ceiling price. Harga batas bawah. Jadi ini mungkin saya kasih PN gini ya. Jadi konsumen akan membeli produk ini dengan harga P0 sampai dengan PN. Gimana caranya Pak bisa nurunin harga? Emang kan harganya sudah naik nih. Kembali lagi. Kenapa harga barang ini naik? Terjadi scarcity. Terjadi kurangnya supply. Sehingga harganya naik. Nah, untuk menambah supply, harus terjadi ini oversupply. Jadi kondisi selling price itu kondisi yang oversupply. Gimana caranya? Harus melalui satu kebijakan import untuk menambah jumlah barang.
Jadi barang itu akan masuk sebanyak-banyaknya sampai terjadi harganya itu turun karena terjadi oversupply. Jadi kondisi oversupply itu bisa menyebabkan harga barang yang rendah atau turun dari yang normal. Scarcity tadi akan menyebabkan kenaikan harga. Nah, kalau sudah menyebabkan kenaikan harga, dampaknya juga inflasi. Nah, kalau udah inflasi, udah banyak lagi permasalahannya. Ada kemiskinan akan bertambah, kesejahteraan turun, dan sebagainya, kriminalitas naik. Nah, itu kan harus dihindari oleh pemerintah, ya kan, sebagai pemegang kebijakan. Sehingga pemerintah menerapkan satu kebijakan ceiling price, yaitu melalui kebijakan impor. Import itu hanya boleh dilakukan dalam dua hal. Yang pertama adalah menstabilkan harga. Gimana caranya? Menambah jumlah barang melalui kebijakan impor. Jadi sehingga terjadi oversupply, harganya turun. Yang kedua, impor itu boleh dilakukan adalah memenuhi kebutuhan suatu barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Itu adalah ceiling price. Nah, ada lagi kebijakan yaitu floor price, di mana nantinya adalah subsidi buat produsen. Jadi pemerintah tidak boleh hanya menguntungkan konsumen saja atau menguntungkan produsen saja, tetapi harus antara konsumen dan produsen itu harus sama-sama. Itu konteks ideal. Makanya ini adalah saya bilang adalah konteks ideal. Nah, di sini ada terkata saya gambarkan lagi. Ini terjadi di era pandemi lalu. Terjadinya demand shock. Ini demand sama, ini demand, ini supply. Demand nol, ini S nol. Nah, pada saat pandemi lalu, jadi pertumbuhan ekonomi melambat, banyak konsumen yang lebih memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dan kesehatannya saja. Sehingga terjadi ada beberapa produk terjadi demand-nya turun. Nah, kalau demand ini turun, maka akan berdampak terhadap supply juga. Karena si produsen pun akan berpikir, jika demand-nya ini turun, saya tetap mensuplai tetap, apa dampaknya? Terjadi oversupply. Nah, kalau sudah oversupply, harganya juga ikut turun. Atau case yang terburuk di dalam actual condition, barang itu tidak laku karena tidak terserap, sehingga barang ini nanti pada suatu saat akan kembali ke perusahaan, ke produsen itu. Nah, berapa kerugiannya lagi? Nah, sehingga apa? Pasti supply ini juga akan dikurangi. Jadi S1. Kemudian, masih belum membaik satu kondisi. Sampai Indonesia pertumbuhan ekonominya kemarin hanya berapa persen. Malah yang prediksinya malah di bawah nol, minus. Tapi ternyata kita masih bisa di angka 2% kalau nggak salah. Nah, ini terjadi demand turun lagi. Nah, pada saat demand ini turun, karena juga banyak tenaga kerja yang dirumahkan, maka ini pun juga produsen akan lebih mengurangi supply-nya. Nah, supply-nya ini kan juga mengurangi ini. Man, money, method, mesin, material, bahan baku ini dikurangin semua. Sehingga juga akan berdampak secara makro. Nah, pada saat ini turun, turun, terus, 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 dan terjadi demand shock, maka yang terjadi, produsen akan mengalami collapse. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Atau pada suatu kondisi di mana bahwa harga barang yang dijual oleh produsen tidak tercukupi karena dia belinya mungkin dalam valuta asing sehingga tidak sesuai dengan kurs yang pada saat penjualan, maka ada yang namanya hedging management. Jadi pemerintah memberikan subsidi. Nah, ini pun juga sama kebijakannya. Ini adalah kebijakan floor price. Sorry. Kebijakan floor price, di mana nantinya bahwa produsen tetap bisa menjual dengan harga ini dan mendapatkan keuntungan.
melalui kebijakannya adalah subsidi. Nah, ini adalah demand dan supply. Jadi bagaimana bahwa pemerintah melalui berbagai macam kebijakannya, salah satunya adalah kebijakan ini ceiling price, batas atas batas bawah, ceiling price, floor price. Nah, itu kan untuk bahwa produsen juga tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan, konsumen pun juga demikian, tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan lebih. Harapannya adalah konteksnya ideal, tapi itu adalah pendekatan ideal. Sama juga nih kalau kita bicara pasar gitu kan. Pasar tuh banyak. Kalau kita bicara pasar sekarang itu ya Pak, kalau sekarang pasar itu kalau kita bicara pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tapi kalau di era sekarang, era digital, ya pasti bukan building lagi pasar itu, ya ada mungkin di marketplace dan lain sebagainya. Itu kan pasar juga. Nah, pasar yang diharapkan adalah konteks pasar yang ideal adalah pasar persaingan sempurna, di mana barangnya homogen, produsennya banyak, sehingga konsumennya juga banyak, sehingga harga tidak persaingan yang terjadi adalah yang sempurna. Contoh aja, kalau dalam konteks aplikatifnya, ada suatu pasar yang hanya menjual sayur mayur saja, tidak boleh menjual produk ikan, produk apapun, tidak, hanya dia menjual khusus sayuran homogen. Jumlahnya produsennya banyak, juga pembelinya banyak karena dia di situ terjadi tingkat persaingan yang baik. Karena dia hanya sayur, ya sudah, sayur itu ya sayur kubis-kubis semua. Ini semua. Dan dia persaingannya cukup cukup sempurna. Jadi tidak ada, nantinya tidak ada yang dirugikan. Nah, permasalahannya adalah kenapa sampai kondisi ini akan memunculkan juga pasar persaingan monopoli, pasar monopoli. Kenapa terjadi pasar monopoli? Karena ketidakmampuan salah satu produsen atau lebih dalam melakukan perubahan dengan mengoptimalkan inputan. Taruh kata nih, ada 5 produsen. Yang satu produsen ini sebenarnya sama-sama bareng, tetapi hanya satu produsen ini, produsen A ini yang mampu menggunakan high teknologi di dalam proses industrinya. Sehingga membutuhkan investasi yang tinggi karena dia memiliki modal gede, pasar gede, maka dia berani menginvestasikan untuk dengan menggunakan high teknologi, the new teknologi yang dipakai di situ. Nah, permasalahannya bagaimana dengan 4 perusahaan tadi? Mereka tidak akan bisa bersaing. Maka ini akan lambat laun memunculkan pasar monopoli. Karena ini tadi harganya pasti rendah. Karena teknologi teknologi itu akan merejus kebutuhan tenaga kerja, mengurangi waste dan lain sebagainya, sehingga output juga tinggi. Nah, ini akan menyebabkan monopoli. Jadi ada monopoli ini bukan berarti monopoli itu di Indonesia masih ada nggak? Masih. Tapi harus based on di pasal 33. Ya kan, bumi dan air dikuasai negara dan kesejahteraan dan sebagainya. Pasal 33. Di Indonesia masih ada. Salah satunya KAI. Ya kalau Pertamina sudah enggak. Sekarang ada KAI, PLN, itu monopoli. Tapi basicnya harus ada pada pasal 33. Jadi untuk hajat hidup orang banyak. Sedang kalau tadi yang kita bicara monopoli, pastinya kena dampaknya apa? Keuntungan akan didapatkan lebih tinggi daripada yang normal. Karena dia menggunakan teknologi, kemudian dia bisa reduce cost, jadi biayanya rendah, sehingga harganya yang di luaran, taruh kata harganya di luaran dengan adanya tanpa teknologi harganya 10.000. Dia padahal harga pokok produksinya saja mungkin hanya 7.000. Sehingga dia akan menawarkan harga dengan harga 9.000. Maka keuntungan lebih. Nah, apa yang dampaknya terhadap yang A, B, C, D, E tadi? Nah, ini yang terjadinya monopoli karena ketidakmampuan sebenarnya. Berawal dari ketidakmampuan sebagian produsen untuk melakukan perubahan, beradaptasi dengan suatu kondisi. Dan kalau memang dampaknya yang negatif sih, ya pastinya dia akan menentukan harga. Dia bisa menjadi leader pasar. Ya udah, you mau nggak mau ya beli aja produk gua gitu. Harganya mahal ya mau nggak mau ya beli karena kualitinya lebih bagus. Nah, itu kan pasar persaingan terjadinya pasar monopoli. Yang lebih berbahaya lagi adalah bergabungnya perusahaan-perusahaan monopoli menjadi satu perusahaan monopoli baru.
yaitu oligopoli. Jadi bergabungnya perusahaan-perusahaan monopoli menjadi satu perusahaan monopoli baru. Bayangin aja, apa dampaknya terhadap perekonomian. Ekonomi rakyat di pasar di tradisional pasti tidak akan bisa bersaing karena mereka kuat modal. Kuat modal berarti kalau dia bisa beli, taruh kata sama-sama yang dijual pasar tradisional adalah produk A, pasar tradisional hanya karena personal personal dia hanya bisa beli 100 piece sehingga harganya mungkin harga normal. Sedang kalau saya adalah perusahaan yang tadi sudah oligopoli, maka saya dengan adanya modal yang gede, maka saya akan bisa membeli barang tersebut mencapai 10.000. Maka otomatis harganya lebih rendah. Karena saya bisa membeli 10.000 dibanding dengan 100. Kalau sekarang harganya itu lebih rendah, maka saya akan samakan atau naikkan sedikit dari harga beli, maka apa dampaknya terhadap ekonomi tradisional? Hancur. Makanya bahwa pemerintah idealnya apa? Ya pasar persaingan sempurna dan tidak timbulnya eksternalitas negatif. Jadi ada namanya eksternalitas, di mana bahwa eksternalitas itu adalah dampak yang ditimbulkan pelaku ekonomi satu terhadap pelaku ekonomi lain. Itu adalah eksternalitas. Ya, dampak yang ditimbulkan pelaku ekonomi satu terhadap pelaku ekonomi lain. Harapannya apa? Eksternalitas. Eksternalitas positif. Melalui kebijakannya apa? Ada CSR, ada mungkin kalau dulu bukan CSR, ada apa itu development lah, misalnya dengan community development ataupun apa. Itu kan mengentaskan kemiskinan. Ada CSR itu kan sebenarnya mengentas bisa mengurangi angka kemiskinan karena diberdayakan masyarakat masyarakat yang miskin itu diberdayakan. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia sebenarnya kalau kita bicara masyarakat miskin banyak nggak sih? Enggak kok masyarakat miskin di Indonesia hanya about 8-9% lah saya boleh bilang. Miskin itu dinyatakan seperti apa? Kalau saya akan menggunakan standar Bank Dunia, miskin itu pendapatan per kapita kurang dari 350.000. Itu miskin. Nah, miskin pun juga ada penyebabnya. Kenapa bisa terjadi kemiskinan? Ya pasti tadi salah satunya inflasi, kondisi ekonomi yang nggak bagus, sehingga dia tidak bisa terserap dalam dunia kerja, munculnya pengangguran, ya kan? Akhirnya kalau sudah pengangguran terjadinya kriminalitas dan seterusnya. Sehingga makanya pemerintah bagaimana benar-benar memanage dengan bagus kondisi demand sama dengan supply, kemudian pasarnya juga pasar persaingan sempurna, eksternalitasnya juga eksternalitas positif. Harapannya itu semua. Karena dampaknya cukup besar. Pengangguran di Indonesia paling banyak adalah pengangguran struktural, di mana banyak tenaga kerja yang tidak bisa terserap dalam dunia kerja karena faktor tingkat pendidikan. Yang dibutuhkan banyak SMA gitu kan. Ternyata penduduk di Indonesia, di rata-rata di daerah tersebut mungkin SD. Sehingga dia nggak bisa terserap. Ya, ini adalah kemiskinan. Nah, efek tadi yang diharapkan kan eksternalitas yang positif. Ya, sampai ada negatif karena di situ ada mengurangi kemiskinan. Karena kemiskinan akan berdampaknya cukup luas, kriminalitas dan sebagainya. Ya, jangan sampai kan kalau gini nih kalau kita itu kan pendapatannya ini nih, Y sama dengan C plus S. Ini kan pendapatannya kita. Pendapatannya Bapak, Ibu, saya itu C sama dengan S. Consumption plus saving. Saving ini bisa dalam bentuk investment. Investment baik real investment maupun financial investment. Real investment barang dalam bentuk barang, sepeda motor, rumah, mobil itu adalah real investment. Sedang financial investment dia bisa berupa tabungan, deposito, falas, dan berbagai macam yang berhubungan dengan financial. Harapannya adalah Y sama dengan C plus S. Jangan sampai Y kurang dari C. Maka akan munculnya itu adalah benar-benar kemiskinan. Nah, kalau udah kemiskinan, ya cukup besar cost yang harus terjadi. Ya memang kemiskinan, miskin itu ya kondisi yang tadi kurang dari 350.000 juga karena faktor distribusi pendapatan yang tidak merata sehingga ya dia hanya mengandalkan
ya usaha yang seadanya dengan pendapatan yang seadanya juga. Nah, itu adalah kemiskinan. Itu menurut Anna Booth. Ya kan, Anna Booth itu kurang dari ada yang mengatakan juga kemiskinan itu berdasarkan kalori dan sebagainya. Ya, memang harapannya adalah kemiskinan itu bisa berkurang. Cuman yang permasalahannya adalah kalau lupa kenapa kalau kita bicara kemiskinan itu masih di angka 8 sampai 9%, tapi kenapa di jalanan itu masih ditemukan mohon maaf orang yang meminta-minta. Saya mohon maaf, bukan berarti saya merendahkan martabat orang, tidak. Tetapi yang terjadi sebenarnya bukan miskin, tetapi yang ada adalah budaya miskin. Kalau kita bicara budaya itu kan sesuatu hal yang dianut. Jadi dia akan menganut model yang miskin. Bapak Ibu mungkin bisa berhitung secara matematis. Pendekatan matematis yang sederhana. Apakah mereka miskin? Belum tentu saya jawab. Karena mungkin Bapak Ibu boleh deh suatu saat mungkin survei. Mungkin kalau di Surabaya itu mungkin di Bedai. Ini Bapak Ibu Surabaya, Sidoarjo atau di daerah mana? Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Oke. Mungkin bisa lihat di ya contohnya mungkin di Medaeng itu The Silverman. Ya, apakah mereka miskin? Belum tentu. Coba Bapak Ibu sekarang kita berhitung aja secara matematis sederhana. Ya karena faktor malas saja sebenarnya. Jadi kalau dengan mereka hanya mungkin kalau ada pengamen gitu di satu lampu merah, bayangin aja kalau sekarang lampu merah itu ada 4 sisi begini ya. Coba aja 4 sisi. Ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 sisi ya. 1, 2, 3, 4 ini lampu merah. Sekarang saya berada di titik nomor 1. Saya nggak baca lampu merahnya 1 menit. 1 menit orang tersebut bisa mendapatkan mungkin kalau sekarang 100 sudah nggak ada ya mungkin 500 lah ya. Coba aja hitungannya 500 rupiah dikalikan minimal paling tidak dalam 1 menit mungkin bisa sampai 3 sampai 4 orang yang memberi. Saya buat aja 4 dalam 1 menit. Kemudian saya kalikan lagi. Berarti kalau 1 jam dia akan menikmati dengan putaran ini dia akan menikmati 15 kali lampu merah. Kemudian dari 15 kali ini kan 1 jam. Kalau saya mengacu kepada aturannya di Snaker, dengan aturannya di Snaker itu 8 jam. Maka saya kalikan aja nggak usah 8 karena dia 1 jamnya lunch, istirahat, makan siang, makan sore, mungkin makan malam. Saya kalikan 7 jam. Kemudian dalam 1 bulan, 30 hari, dia juga mungkin butuh vacation. Saya kali aja 25. Nah, udah Bapak Ibu berapa ini pendapatannya? 20.000 dikalikan 15. Bapak Ibu boleh coba hitung secara kasar matematis ini, itu sekitar 4 juta lebih. Berapa ya, Mbak Gina? Ya, Pak, luar biasa ya ternyata ya kalau dihitung-hitung ya. Berapa? Angkanya berapa? Sebentar, coba. Ya, coba kita hitung bareng-bareng. 20.000 Iya, dikalikan 15, 300 dikalikan, sorry 30. Ya, 500 ini 2.000 ya. 2.000 ini 2.000 dikalikan 15, 300, 300, 2.100.000. Sekitar 4 juta lebih. sekitar 5 juta sekian, Pak. Lima Ya, dua lima oke. puluh. Oke, 5250. Oke. Saya mohon maaf, nanti kalau kita kena PPh, cuma di sini nanti ada PPh-nya biasa mungkin buat preman dan lain sebagainya, oke lah dikurangi 6% lah. Ya, boleh 10% pun boleh, 500 masih ketemu 4,5. Ya, oke, net, dia karena ada teks dan lain sebagainya, saya buat aja. Net 4 juta deh, Pak. Bapak Ibu. Hmm. Pertanyaan saya, miskin? Enggak, Sama, hampir sama dengan UMR ya, Pak. hampir sama. 4 juta, itu kalau per kapita. Kalau sekarang dia mengeluarkan, mohon maaf nih sekali lagi, bukan merendahkan martabat mereka. Enggak. Kalau dia sama istrinya, maka 8 juta Pak per month. Miskin? Oh, UMK aja 4, kalau Surabaya 4,8 ya. Ya, itu gambarannya. Makanya saya mohon maaf,
Ini budaya, bukan miskin ya sesungguhnya. Mungkin Bapak Ibu mungkin kalau mau ini mensurvei, mungkin dari jauh, mungkin di jam-jam tertentu, mungkin agak malam, jam-jam 8, itu mereka pesan Grab. Kalaupun nggak pesan Grab, naiknya sepeda motor, ya tergolong sepeda motor yang paling baru sebenarnya. Jadi apakah mereka dinyatakan miskin? Enggak. Ya, karena mereka masuk ke dalam suatu budaya. Ya, tapi saya kembali lagi, saya tidak merendahkan martabat seseorang. Tidak, tetapi itu konteks real. Ya kenapa? Males. Karena saya sering pernah juga saya coba bereksperimen sebenarnya saya mengajak mereka untuk bekerja di tempat saya bekerja. Ya dengan pendapatan UMK sebenarnya UMK Surabaya. Mereka hanya bertahan 1-2 hari resign. Dan kebetulan saya cari lagi ternyata ketemu di titik yang sama pada saat saya tawarin. Ternyata saya tanya, kenapa? Capek Pak, berat Pak kerja di situ Pak, begini bla 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 dan seterusnya. Enak di sini. Saya just give my hand aja. Oke, okay, sure give the money, sure give the money, sure. That's it. Nah, itulah yang akan berdampak yang tidak bagus sebenarnya. Ya. Padahal pemerintah sendiri menekan bagaimana kemiskinan. Bagaimana pemerintah juga membuka lapangan kerja dengan ya saya mohon maaf lah ya dengan program-program pemerintah yang terkait dengan pembangunan strategis itu ya udah cukup cukup banyak bisa seharusnya bisa menyerap tenaga kerja. Ataupun di industri-industri swasta adanya investasi ya banyak lah ya. Ya, jadi ini sebenarnya kalau tadi eksternalitas eksternalitas itu kan tadi CSR salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan seperti Sampurna itu kan sampai mendirikan institut mereka dengan CSR ya bagaimana mereka bisa bahwa mereka bisa mengguidance, mentraining. Jadi kalau sekarang mungkin CSR-nya masih infrastructure. Nah, nanti mungkin orang-orangnya masyarakatnya akan dididik untuk bisa mungkin bisnis, bisa usaha membuat produk-produk tertentu yang nanti dibantu oleh pemasarannya oleh swasta. Nah, itu kan harapannya. Sama juga nanti waktu lalu lah ya, waktu dulu saya mohon maaf tidak berkata dengan pemerintah politik dan lain sebagainya tidak. Adanya apa itu? Bantuan langsung BLT. Itu 350.000 per month dan itu bantuannya 3 bulan. Secara konsep sebenarnya mendekati pendapatan kemiskinan terendah dari si Anambut. Nah, Bank Dunia, sorry dari Bank Dunia 350. Nah, harapannya adalah dengan 350 itu not for the consumption 100%, tetapi bagaimana dia dengan 350 itu bisa dipakai untuk belanja modal. Kalau rumah saya dekat pasar, maka saya akan jualan ini. Maka 350 ini saya akan buat sebagai modal. Sehingga nantinya saya dapat keuntungan dan keuntungan itulah yang akan kita makan, yang mereka makan. Nah, itu harapannya itu. Ya, cuman whatever condition saat itu ya apa conditionnya ya saya tidak berbicara politik tetapi masyarakat ternyata banyak mensalahartikan terhadap BLT tersebut. Ya, itu ya whatever saya tidak berbicara terkait dengan kebijakan. Nah harapannya tadi kalau jangan sampai terjadi eksternalitas negatif ya kan eksternalitas negatif adalah dampak negatif yang diberikan dari pelaku ekonomi satu terhadap pelaku ekonomi lain. Contohnya adalah polusi. Salah satunya polusi baik itu polusi udara, polusi air, polusi kebisingan, itu kan polusi. Dan itu berdampak cukup tidak bagus juga. Nah, sampai sekarang di taruh kata Surabaya saja tidak bisa memanfaatkan air tanahnya dengan untuk consumption, ya karena ya ada E. coli, ada limbah apa sorry logam berat dan sebagainya. Nah itu kan ya bayangin aja kalau Surabaya itu kan menerima yang paling akhir dari Kediri sana di Sungai Berantas, di situ berapa juta, berapa ratus ribu perusahaan besar kecil sampai di Surabaya. Belum lagi limbah rumah tangga, sabun cuci, buang sungai, buang selokan, masuk dan ngumpul tuh di Surabaya. Kasihan orang Surabaya di Muara sana. Yang mungkin kalau bisa lihat itu ada berbuih itu airnya. Nah, itulah ada memang kondisi yang tidak ya itu eksternal negatif. Ya, harapannya kan yang tadi bagaimana air itu bisa diolah kembali, ya kan, diolah harapannya untuk bisa menjadi air bersih atau mungkin justru air minum. Nah, itu kan dampaknya terhadap eksternalitas positif bukan berarti waktu Pak gimana sih limbah rumah tangga kok bisa langsung diminum adalah sekarang pakai teknologi semua sudah pakai teknologi ya. Yang limbah rumah tangga di Singapura aja itu dipakai air minum ya. Atau di luar negeri limbah komunal masing-masing rumah diolah balik lagi nanti bisa langsung directly to drink ya.
Tapi udah teknologi dan itu sudah standarnya WHO lah, udah bersih, sangat 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 air, standar air minum. Cuman mungkin bagi bagi sebagian kita ya beranggapan yang kurang kurang bagus. Tapi sebenarnya itu sudah ya bagaimana itu mereduce. Contoh aja hotel aja, ya kan, hotel itu kalau sekarang bagaimana mereduce cost terhadap kebutuhan air. Kalau dia memanfaatkan benar-benar air tanahnya, ini berapa restribusi kepada pemerintah gede, dia costnya tinggi, maka nggak balance nantinya. Sehingga apa? Dia memanfaatkan recycling water. Jadi air yang ini masuk di pengolahan limbah, air limbahnya diolah bagus, air bersih naik, pakai lagi. Nah, jadi itu bagi saya reduce. Nah, itu adalah ya terkait dengan nasionalitas. Nah, tadi kembali lagi bahwa pendapatan kita adalah Y sama dengan C plus S will be different dengan pendapatan pemerintah atau dengan menggunakan PDB sektoral. Saya menggunakan sektoral, yaitu karena perhitungan PDB ada berbagai macam, tapi yang paling banyak dipergunakan adalah Y sama dengan C plus I plus G plus plus X min M. C ini adalah consumptionnya produsen, konsumen, pemerintah. Ada investasi, ada government expenditure, pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan rumah tangganya, dan ekspor neto. Ekspor dikurangi impor. Jadi harapannya kan semua itu kan ini. Ekspor lebih besar daripada impor. Bukan ekspor kurang daripada impor, maka negara tersebut tidak produktif dan memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap negara lain. Dan ekspor sama dengan impor. Maka neraca pembayarannya pun juga akan terjadi defisit. Nah, harapannya adalah yang ini. Ekspor lebih besar daripada impor. Semua negara. Nah, sekarang di antara C, kalau ini kan tetap nih, saya buat aja ini tetap balance ini. Karena tetap dia hanya untuk kebutuhan belanja. Nah, di sini ada consumption, ada investasi, ada government ada ekspor neto. Ada satu variabel yang dia bisa menggerakkan semuanya untuk bisa naik, yaitu investasi. Loh, gimana caranya investasi itu bisa naik? Sebenarnya syaratnya sederhana, investasi itu. Terjadinya stabilitas. Stabilitas apa? Ekonomi, politik, sosial, hukum, budaya, itu itu terkondisikan. Keamanan, maka investasi ini akan naik. Termasuk regulasi-regulasi yang bagus, maka investasi ini akan naik. Jika investasi ini naik, maka consumption ini akan naik. Consumption ini dalam artian konsumen, karena tadi investasinya naik, banyak tenaga kerja yang terserap, sehingga dia akan mendapatkan pendapatannya mereka untuk bisa dipakai untuk consumption, sehingga konsumen akan membelanjakan pendapatannya untuk kebutuhannya mereka. Kemudian dari sisi produsen, dengan adanya konsumen ini naik consumption-nya, maka produsen pun juga akan naik. Kenapa? Karena dia bisa dipakai belanja modal, karena penjualannya tinggi. Dan pemerintah pun melalui kebijakan fiskal dengan adanya tax, maka pendapatannya naik. Maka pemerintah pun akan melakukan pembelanjaan baik untuk belanja modal, belanja pembangunan, dan lain sebagainya. Sehingga consumption ini naik. Nah, sekarang kalau investasi ini naik, terutama adalah produk untuk produsen-produsen manufaktur, maka kalau sekarang dia tetap supply di pasar lokal, terjadi oversupply, harganya maka akan turun. Maka dia akan mengoptimalkan bagaimana dia akan melakukan pengembangan pasar dengan melalui ekspor. Maka ekspor ini harapannya naik. Nah, ekspor neto ini naik. Nah, sekarang gimana caranya? Cara lain untuk investasi ini naik. Satu, dengan kebijakan merkantilisme. Kebijakan merkantilisme ini adalah surplus produksi. Apapun harus bisa dibuat terlebih dahulu. Kebetulan kalau di Indonesia adalah negara yang berbasis kepada agraris. Maka segala sesuatunya harus bisa dioptimalkan untuk bisa menghasilkan output yang bagus. Tapi masih kurang. Ya. Dengan sekarang kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar nih lagunya Kus Plus, ya kayu apa ini ditaruh di tanah, apa di tanah dia bisa tumbuh dan apa dan lain sebagainya, ya.
Contohnya garam di Indonesia memiliki garis pantai yang panjang, mungkin nomor dua kalau nggak salah. Garis pantai terpanjang di dunia itu nomor dua Indonesia dengan negara yang tropis. Kenapa produksi garam kita masih di bawah dari tingkat kebutuhannya masyarakat? Mungkin masih sekitar 80, capainya sekitar 70% atau 80%, sedang 20%-nya masih impor. Nah, kenapa kita tidak bisa memaksimalkan? Kenapa kita tidak mentransformasikan dengan menggunakan teknologi? Ya, jadi surplus dulu, surplus produksi. Jadi apapun harus bisa dibuat dulu. Apalagi Indonesia adalah negara agraris, ya udah bagaimana memaksimalkan produksi beras dengan varietas, dengan berbagai macam varietas, dengan berbagai macam latar belakang tanah yang ada di Indonesia. Memang kalau dari era Pak SBY itu ada namanya MB3EI. Jadi di beberapa daerah, beberapa pulau itu udah di sebagai sektoral masing-masing, pensupport industri, ada yang pertambangan, ada yang perkebunan, ada yang ini semuanya. Jadi sudah atau di zamannya Pak Harto, Pak Karno dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara keberhasilan pembangunan itu jangka panjang, siapapun presidennya semua memiliki kontribusi yang cukup bagus untuk kemajuan whatever the condition. Tapi saya tidak mengatakan secara politik. Ya. Jadi kebiasaan jangka panjang. Nah, tadi harapannya adalah merkantilisme, surplus produksi dulu. Kalau sudah surplus produksi, maka yang kedua kebijakannya adalah substitusi barang impor. Jadi barang-barang yang dulunya impor harus bisa diproduksi di dalam negeri. Jadi yang dulunya impor, maka kita harus bisa buat. China itu hampir bisa buat hampir semua itu 99% kebutuhan barang itu bisa dia buat. Kenapa Indonesia enggak? Kemudian yang ketiga adalah promosi ekspor. Jadi biasa dilakukan oleh pemerintah. Jadi ada promosi ekspor ini nanti ada terkait dengan kebijakan biaya ekspor akan ditanggung pemerintah seberapa atau bebas bebas biaya masuk dan lain sebagainya untuk bahan-bahan baku. Nah itu kan salah satunya juga promosi ekspor. Baru bisa menekan Cina saja untuk ekspor cost-nya sebagian ditanggung oleh pemerintahan. Jadi sehingga mereka benar-benar bisa investasi yang cukup tinggi saat ini. Kemudian selain itu ada pembatasan ya baik itu anti dumping maupun pembatasan terhadap kuota maupun terhadap tax. Nah, itu adalah yang bisa menahan laju. Ya, anti dumping itu adalah tidak diperkenankannya barang luar negeri masuk ke dalam negeri karena dikhawatirkan harga barang akan menghancurkan harga barang di dalam negeri. Contoh kalau Indonesia adalah negara penghasil tekstil, maka tekstil luar negeri jangan masuk ke Indonesia karena pasti akan hancur, Pak. Karena di sana terutama kayak India, Cina itu labor cost-nya rendah dan ada beberapa kebijakan sehingga harganya bisa bisa reduce dan kualitinya lumayan. Akhirnya masuk ke Indonesia yang labor cost-nya tinggi, ya, akhirnya nggak bisa bersaing. Nah itu akan berdampak. Ya, ada beberapa yang anti dumping, ya Indonesia pun kena anti dumping di beberapa negara untuk produk-produk tertentu. Nah itu ya merupakan kebijakan. Jadi Y sama dengan C plus I plus G plus X min M ini harus benar-benar bagus. Nah kemudian sorry, ini ada satu pertanyaan dari Pak Bagus ya. Terhadap perusahaan monopoli mengalami kerugian. Kalau perusahaan monopoli tidak mengalami kerugian, yang sebenarnya yang mengalami kerugian sebenarnya di konsumennya karena mau taruh kata Pak, sekarang kalau produk barangnya, kalau dia benar-benar hanya satu monopoli tadi, maka dia yang akan menentukan harga. Dia akan memasang, ya mohon maaf nih dalam bahasa aplikasinya, ya udah saya kasih harga yang sekian, maka dia yang akan menentukan karena dia melihat pesaing tidak ada dan dia bisa menghasilkan salah satu yang menghasilkan produk yang berkualitas dan dimiliki oleh konsumen. Sehingga kalau ini konsumen sebenarnya yang akan mengalami kerugian mau tidak mau karena kebijakan tadi. Ya, jadi kalau pas perusahaan monopoli dia tidak mengalami kerugian. Dia mau untung berapa, dia justru akan keuntungan bukan keuntungan normal tapi sudah keuntungan yang maksimum dan mungkin ke arah super maksimum. Ini adalah perusahaan monopoli. Ya, pesaing ada, tetapi mereka belum tentu bisa beradaptasi. Mereka bisa ber, ber
lomba untuk terkait dengan hal apa yang bisa menjadikan dia perusahaan A tadi memiliki dia akhirnya menjadi perusahaan dia perusahaan yang benar-benar monopoli. Ya mungkin biasanya pendekatannya di teknologi biasanya. Karena ada penggunaan sistem atau teknologi yang belum diterapkan oleh negara oleh perusahaan lain, dan perusahaan lain ada keterbatasan untuk itu biasanya terkait dengan permodalan, sehingga eh, atau kebijakan-kebijakan tertentu, ya ada faktor-faktor kebijakan. Coba. Oke, wait, sebenarnya. Kemudian kalau ini ya sebenarnya masih ya meskipun mungkin sebentar lagi akan terjadi perubahan, ya ada terjadi perubahan eh pemerintahan. Ini saya sedikit ulas saja, dan memang ini sangat masih sangat dibutuhkan sebenarnya, yaitu pembangunan atau industrialisasi yang berkelanjutan. Ya, ini sama sebenarnya ya aplikasinya dari Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah, di sini ada ekspor dan seterusnya. Cuman sekarang kalau kita bicara industrialisasi, bukan lagi industrialisasi di perusahaan-perusahaan yang besar, sebenarnya harapannya adalah yang UMKM. Yang ini nantinya bisa tumbuh dengan berbagai macam saat ini eh, ya mau tidak mau sistem pemasaran pun bukan lagi sistem manual, tetapi mereka akan menggunakan sistem digital yang paling tidak dengan menggunakan digital marketing. Konsepnya bisa menggunakan eh, sosial media yang paling simpel, ya, ataupun yang lain. Nah, ini harapannya bisa lebih tinggi. Cuman ada 4 hal yang harus dipenuhi, yaitu adanya inovasi teknologi. Jadi benar-benar kita perusahaan ataupun ya level UKM dan seterusnya harus memanfaatkan teknologi dan harus melakukan inovasi. Ya, jadi hal-hal yang baru. Bagaimana pemanfaatan teknologi itu bisa secara maksimum untuk bisa menghasilkan output yang tinggi. Itu adalah inovasi. Kemudian infrastructure. Ya, sekarang bisa jalan, bisa highway, harbor, kemudian ya baik itu yang di river maupun di oceannya, kemudian telekomunikasi juga sama, dia masuk dalam infrastruktur, ini harapannya bisa bisa tinggi. Kemudian yang ketiga ini yang paling paling penting adalah peningkatan sumber daya manusia dan tenaga kerja di Indonesia. Ya, jadi bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Ya, jadi banyak banyak yang masih masih kurang dari suatu standar, ya standar standar apa ya dari human, ya, dari standar tenaga kerja di kita. Kemudian governance, kebijakan governance, nah kemudian ada kebijakan fiskal, moneter, dan harapannya adalah terjadinya pertumbuhannya naik, kemiskinan dan kesenjangan turun, pengangguran turun, emisi karbon atau ya pastinya adalah sekarang perusahaan dituntut green teknologi. Ya, karena itu juga merupakan kalaupun terjadi kondisi yang tidak bagus terkait dengan lingkungan, maka juga merupakan kegagalan ekonomi. Makanya yang sekarang dikhawatirkan adalah di 2045, di mana saat ini harus benar-benar memaintain lingkungan, ya lingkungan dan ya terkait dengan sustainable environment itu harus benar-benar diperhatikan. Ya, jadi bisa termaintain dengan bagus sampai dengan bahwa terjadinya kesejahteraan. Kesejahteraan tadi minimal adalah tercapainya Y sama dengan C plus S, itu adalah kondisi di mana terjadinya suatu kesejahteraan. Nah, ini adalah PR adalah yang terkait dengan peningkatan sumber daya dan tenaga kerja. Ya memang sekarang ada dengan yang mungkin kebijakan masih berjalan dengan tenaga-tenaga guru yang mau ditempatkan di daerah-daerah terpencil itu nanti akan mendapatkan insentif-insentif tertentu. Nah, itu adalah eh, terkait dengan terkait dengan peningkatan pendapatan, dan di sini adalah karena kita berbasis kepada bagaimana untuk perubahan ke arah sana, maka harus ada transformasi pertanian karena di Indonesia adalah negara agraris. Whatever pertaniannya, ya. Jadi ya mungkin yang dulu kalau sawah, padi itu dulu masih menggunakan binatang untuk atau hewan untuk membajak, sekarang sudah pakai traktor. Malah dengan adanya Society 5.0, traktor itu sudah tidak berawak, tidak ada orangnya, tetapi dia menggunakan GPS dan dengan menggunakan mapping, dengan menggunakan sistem programming, dia bisa jalan sendiri. Kemudian juga mungkin pemanfaatan taruh kata yang sekarang yang masih tradisional itu bisa bisa ada adanya perubahan. Kemudian ada transformasi terkait dengan kependudukan baik secara demografi maupun struktur kependudukan.
dan peningkatannya penduduk kota. Kayak jadi bagaimana tidak terjadinya ledakan kelahiran, ya karena saat ini Indonesia ya lumayan lumayan tinggi, berapa ratus juta, dan Cina itu sampai ledakan sampai sekarang 2M, dan itu dikhawatirkan juga tidak balance nantinya. Nah ini yang benar-benar dikontrol. Kalau kebetulan kalau di Indonesia kan ada program pemerintah 2 anak cukup, ya mungkin lebih sedikit boleh lah ya. Ya tidak hanya 2 lah mungkin, karena kebetulan anak saya ada 3, jadi 3 lebih baik. 2 cukup, 3 lebih baik, 4 baik, 5 sangat baik. No, just kidding. Just kidding. Ya. Oke, kemudian peningkatan terhadap transformasi dan juga transformasi terhadap kelembagaan di Indonesia. Oke, terima kasih kepada semuanya yang sudah mau mendengarkan saya jualan jamu hampir berapa ini ya, hampir 1,5 jam. Mungkin juga sudah bosen dengan saya jualan jamu. Ya, tapi saya sangat mengappreciate kepada Bapak Ibu semua, atau saya boleh bilang rekan-rekan semua, yang masih mau meluangkan waktu. Saya yakin tujuannya adalah untuk karir lebih baik di masa depan, untuk meningkatkan taraf ekonomi yang lebih baik. Ya, dengan Amin. melalui pendidikan, dengan meningkatkan pendidikan, dan jangan pernah menyerah sebenarnya, dan lakukanlah perubahan juga dari waktu ke waktu. Karena kembali lagi kalau kita bicara pendidikan, jangan berpikir kita mengeluarkan uang. Meskipun kita mengeluarkan uang, tetapi berpikirlah bahwa ini adalah investasi. Karena kembali lagi kalau kita bicara investasi, itu kan keuntungan. Pasti endingnya adalah keuntungan. Nggak ada investasi yang nggak mikirkan keuntungan. Kapan itu keuntungan yang akan kita dapat? Minimal adalah pada saat kita setelah bergelar Magister Manajemen, dan itu bisa diakui baik itu di tempat kerja maupun kalau mungkin di masyarakat dan lain sebagainya sebagai nilai tambah Bapak Ibu semua, dan itu adalah keberhasilan Bapak Ibu. Ya, jadi saya boleh bilang berbanggalah, ya, karena pada suatu saat di mungkin 1 tahun 8 bulan ke depan, ya seperti yang mungkin saya sampaikan kemarin, berbanggalah mungkin pada 1 tahun 8 bulan ke depan, baik putra putri Bapak Ibu, suami atau istri atau orang tua akan mengatakan, itu loh anak saya yang menggunakan toga, betapa bangganya Bapak Ibu semua. Itu hanya dalam konteks yang sederhana dan jangka pendek. Ya, jangan berpikir bahwa pendidikan itu tadi mengeluarkan biaya investasi aja, itu yang paling mudah. Karena saya sendiri pun juga bukan orang yang berkecukupan pada saat, tapi saya ingin lebih pandai. Tapi saya bukan orang yang pandai, jadi saya hanya berusaha aja, selalu belajar, 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 dan belajar. Dan sekarang bukan hal yang sulit untuk mengembangkan diri, karena kita bukan lagi hanya mengandalkan hard skill, ya, tapi soft skill sekarang juga sangat diperlukan, teamwork, leadership, dan sebagainya. Dan itu bisa kita cari di, ya, apalah ya, ilmu pengetahuan-pengetahuan yang lain. Toh sekarang dengan kemajuan digital bukan hal yang sulit. Bukan hal yang sulit, kita tinggal cari aja itu training-training online gratis. Udah tinggal pilih aja itu semua. Jadi bisa meningkatkan pengetahuan kita. Ya, jangan pernah nyerah, jangan pernah ini tetap semangat, lakukan perubahan, karena sebenarnya intinya kan kuncinya cuma 2 sebenarnya. Bapak Ibu ini mau kuliah, punya niat dan punya kenekatan yang tinggi. Karena kalau nggak punya niat, hanya punya nekat doang, nggak akan berangkat kuliah. Dan kalaupun kita punya nekat, tetapi kita tidak punya niat, ya tetap aja nggak bergerak. Maka punya niat dan punya nekat itulah yang menjadi modal awal kita untuk bisa ya menjadikan diri kita menjadi lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Dan saya yakin rekan-rekan semua adalah calon the good leader di company, ataupun juga Anda akan menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses in the next time. Karena kalian adalah orang-orang hebat semua. Oke? Nanti akan saya share materinya, dan kemudian mungkin next akan mau berdiskus dengan saya. Google Head, number saya masih ada di situ, mungkin di grup, bisa di save anytime, we can discussing. Asal jangan diskus masalah keluarga, saya akan sulit. Diskus keluarga, pacar, dan sebagainya, saya susah. Saya tidak bisa menjadi bagian konseling. Ya, oke, terima kasih waktunya. Sebelumnya saya mohon bisa open cam sejenak. Marilah kita, saya akan memberikan clue sedikit supaya Bapak Ibu nanti nggak terjadi nightmare nanti malam, jadi mimpi buruk karena sudah
hampir 1,5 jam mendengarkan saya jualan jamu, bosen, ngantuk, dan sebagainya, kayaknya jadi mimpi buruk terbawa ya. Jadi boleh silakan Bapak Ibu senyum yang selebar-lebarnya, anggap aja nggak ada orang yang lihat, bergaya, boleh apapun kita take the picture, paling tidak nanti malam Bapak Ibu sudah bisa tidur tenang tanpa terbayang dengan kata-kata teori ekonomi. Oke, I will take the picture. Oke, saya tunggu beberapa saat. Silakan tersenyum, nggak perlu pakai dandan dulu Bapak Ibu semua. Nanti kalau ke salon kelamaan, ya, ya boleh nih bergaya kayak begini kayak gitu. Ah, anggap aja nggak ada yang lihat ya, nggak ada, anggap aja nggak ada yang lihat. Kita seolah masuk dalam kategori Gen Z, oke? Padahal juga ya masih tetap Gen Z lah ya, tapi periodnya berbeda. Oke, I will take the picture. Silakan give your the best mail. 1, 2, 3. Oke, boleh change the screen. Oke, satu lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada semua rekan-rekan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin dalam penyampaian saya kurang bagus, juga mungkin menjemukan, bikin Bapak Ibu jengkel. Oke, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses buat Anda semua, sampai ketemu in the next time. Eh, Lakukan perubahan dari hal yang terkecil dan itu setiap saat, maka itu akan menjadikan diri kita menjadi lebih sukses. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Sama-sama. Pak.